karena dianggap melakukan pelanggaran etika berat terkait persyaratan cawapres. Setiap tanggal 21 April kita selalu ingat dengan perjuangan seorang perempuan berasal dari kata empu. Dari kota Jepara bernama Raden Ajeng Kartini. Kartini adalah perempuan yang tangguh dan gigih dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Jika bukan karena perjuangan R.A. Kartini rasa-rasanya sulit bagi Profesor Eni menjadi hakim MK. Bila bukan karena perjuangan R.A. Kartini, mana mungkin Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan RI dan Tri Rismarini menjadi Menteri Sosial RI? Jika ditilik konstruksi sosial di masa lalu, wanita hanya dianggap sebagai konco winking atau teman di belakang yang tugasnya hanya di dapur saja. Akan tetapi di kemudian, zamannya telah berubah. Di negeri kita, wanita bukan hanya pernah menjabat menteri, namun juga sebagai Presiden RI, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Satu-satunya tokoh perempuan dan ketua umum partai politik yang konsen dengan MK, di mana MK lahir saat beliau menjadi Presiden RI. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI adalah prestasi puncak yang membanggakan, yang diraih oleh kaum perempuan di negeri ini. Di berbagai negara, beberapa wanita juga menduduki posisi puncak dalam politik dan kekuasaan. Seperti untuk menyebut sekian saja Margaret Thatcher Inggris, Benazir Bhutto Pakistan, Khalida Zia Bangladesh, Corazon Aquino Filipina, Srimavo Bandaranaike Sri Lanka, Indira Gandhi India, Isabel Martinez de Perón Argentina, Elizabeth Domitin Afrika Tengah dan sebagainya. Para tokoh wanita tersebut dikenang dan mempunyai legasi karena kiprahnya, karena torehan prestasinya, sebab seperti kata sebuah ungkapan, hidup itu seperti sebuah ban. Tidak dapat mengambil apa yang tidak pernah ia simpan. Para wanita itu memiliki investasinya masing-masing sesuai bidang pengabdiannya sendiri. Pada akhirnya, memang sejarahlah yang akan mencatat kiprah seseorang di dalam hidupnya. Profesor Eni meskipun satu alumni dengan saya di Fakultas Hukum UGM dan beliau mantan dosen di alma maternya. Namun saya belum pernah diajar oleh beliau, sebab waktu saya menjadi mahasiswa tingkat akhir, beliau statusnya masih sebagai asisten baru. Namun demikian, selepas dari Fakultas Hukum UGM karirnya meroket. Pernah menjadi pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2024 yang Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Paslon 02 Prabowo Subianto sekitar 280 juta jiwa. Tapi, persoalannya bukan di situ. Gibran yang semula tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres. Ini karena belum cukup umur, pada akhirnya bisa menjadi cawapres karena campur tangan pamannya yang juga mantan ketua MK, Anwar Usman, yang dengan kasak kusuknya memberi jalan, melalui kutak-katik putusan MK nomor 90/PUU-Datar 21/2023 yang dinilai kontroversial. Menurut Yusril Ihza Mahendra putusan MK tersebut mengandung cacat hukum serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Putusan MK nomor 90 itu problematik dan berdampak jangka panjang, tandas Yusril Ihza Mahendra. Kalau saya Gibran, kata Yusril, saya tidak akan maju dalam pencawapresan. Dulu Yusril mengkritik dengan sangat atas putusan MK nomor 90 tersebut. Namun aneh bin ajaib, Yusril sendiri justru menjadi ketua tim hukum nasional TKN Paslon nomor 02 yang dengan terang benderang membela Gibran habis-habisan. Sejatinya putusan MK nomor 90 itu bukan self-executing. Artinya, harus ditindaklanjuti terlebih dulu oleh KPU, dengan mengubah peraturan KPU nomor 19/2023, atau PKPU nomor 19/2023 yang lama. Tapi hal itu tidak dilakukan KPU. Bawaslu juga sikapnya pasif. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu harusnya super aktif, dan harus melakukan pengawasan melekat. Politisasi bansos juga tak kalah serunya. Bahkan orang-orang istana termasuk Presiden Joko Widodo turun tangan, untuk memastikan kemenangan putranya. Netralitas Polri, TNI, birokrasi, aparat desa menjadi persoalan penting yang diperdebatkan dalam persidangan di MK. Kuasa hukum Paslon 02 selalu berkelit dengan alasan bahwa MK tidak berwenang mengadili, karena MK hanya berwenang mengadili hasil outcome dan bukan proses. Kalau terkait proses, kata mereka, harus diselesaikan di tingkat KPU, Bawaslu atau Gakumdu.
Masalahnya, kalau penyelenggara pemilu tidak menjalankan tugasnya dan kemudian diajukan permohonan kepada MK oleh paslon 01 dan 03, apakah MK harus menolak? Terus siapa yang akan memutuskan sengketa Pilpres? Sebagai satu-satunya perempuan di dalam majelis hakim MK, Profesor Eni sangat diharapkan menjadi Dewi Themis, atau Dewi Keadilan yang merupakan personifikasi dari keadilan dan kehendak dalam mitologi Yunani yang sangat dihormati para dewa. Themis sering digambarkan dengan pedang keadilan dan timbangan. Themis akan menutup matanya dan menebas dengan pedangnya demi keadilan kepada siapapun yang menghalangi tegaknya keadilan. Ia akan tegakkan keadilan meskipun langit runtuh, fiat justitia ruat caelum. Adalah wajar, sebagai satu-satunya hakim MK perempuan, Profesor Eni sangat diharapkan menjadi pejuang emansipasi keadilan sebagaimana Raden Ajeng Kartini, dan Dewi Themis Dewi Keadilan, yang mampu menyingkap tabir yang menyelubungi nilai-nilai kebenaran. Kata Kartini habis gelap terbitlah terang.